Pengakuan mantan santri Al-Zaitun pernah antar 16 santri ke pelacuran dan merampok untuk pondok pesantren. Hari ini itu yang paling berdampak dengan apa yang terjadi adalah kami sebagai alumni Al-Zaitun. Karena satu-satunya yang legal atau formal terlihat di masyarakat itu ya kami gitu. Kami punya ijazah, kami di profil Facebook, di LinkedIn, apa semuanya kami pernah sekolah di Al-Zaitun. Begitu. Dicantumkan Mas ya? Ya dicantumkan gitu ya. Nah kami posisinya sekarang tuh seperti sandwich. Kami nggak setuju dengan Syekh Panji Gumilang apa yang Syekh Panji Gumilang lakukan sekarang. Tapi juga kami bukan apa yang seperti yang dituduhkan oleh Mas Ken. Yang bagian mana Mas? Yang tidak Mas Ken itu sesuai. selalu bilang di sana itu bicara tentang ibadahnya sholatnya nggak diwajibkan, puasanya juga nggak diwajibkan. Ibadah haji tadi? Nah, jadi ibadah haji juga. Jadi praktek-praktek itu Mas Ken tidak diaplikasikan ke santri atau yang bersekolah di sana. Jadi kalau Mas Ken dipraktekkan itu di mana gitu. Jadi bukan Al-Zaitun kan gitu. Di Al-Zaitun itu nggak ada praktek-praktek yang demikian gitu. Jadi adapun praktek yang Mas Ken maksud mungkin yang di luar Al-Zaitun yang satu di pun teritorial. tidak ada yang benar itu Mas Iksan? Apa? Yang tadi disebutkan oleh Mas Ken satu pun tidak ada yang betul? Tidak ada yang betul, apalagi yang tuduhan di podcastnya Mas Ken yang mengatakan bahwa jika membayar 2 juta dipersilahkan zina, ya salam. Zaman Anda itu tidak ada ya? Itu tuduhan yang paling mengerikan buat kami, itu kami sakit hati betul itu. Kami sebagai alumni ya yang pernah belajar 6 tahun di sana itu, ini orang kok berani-beraninya bicara kayak gitu, ini kita dituduh apa sama lingkungan kita, tetangga kita. Santri yang NI dan non-NI memang dibedakan, walaupun katakan bisa makan semua. Saya sendiri saksi hidup, saya pernah nganter 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu, namanya CI Cilegeng Indah. Ya bisa jadi itu oknum anak-anak nakal, tapi itu fakta dan terjadi. Dan di NI sendiri memang teorinya itu dari Panji Gumilang nggak menyampaikan silakan ngerampok, silakan nyuri, tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbayat itu kafir semua, dicuri nggak apa-apa. Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok. Karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar, dapatnya misalnya 1 miliar, itu nggak berani pulang kita. Kalau pulang, lepas baju, dicampur, kalau belum berdarah belum penting. Cara ngumpulinnya gimana itu Mas, uang Yang sebanyak mengharuskan itu, Mas? siapa? Kita dulu, ya kita di teritorial sudah punya struktur negara, RT, RW, Lurah, Camat itu, dan masing-masing ini juga punya jabatan tertentu. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari kasa karta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah 1 hari kita dapat di atas 1 M, 1 hari. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Kita nggak usah lama-lama nyari koran yang biasanya Komplek Elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercakap, maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim piatu, yayasan duafa. Yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Krisis Center Ken Setiawan mengaku pernah mengantarkan 16 orang santri pondok pesantren atau ponpes Al-Zaitun ke tempat hiburan malam atau dugem dunia gemerlap. Saya sendiri saksi hidup. Saya pernah mengantar 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu, kata Ken Setiawan saat menjadi narasumber di acara TV One dalam program Catatan Demokrasi pada Selasa 20 Juni 2023 seperti dikutip dari viva.co.id. Rabu tertanggal 21 Juni 2023. Bisa saja itu oknum anak-anak nakal, tapi itulah fakta yang terjadi. Sambungnya, Ken menuturkan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang tidak menyampaikan secara langsung soal teori yang mempersilahkan santri berbuat hal negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut diketahui Ken pada saat dia menjadi santri di pondok pesantren Al-Zaitun sekitar tahun 2000 sampai 2002.
Panji Gumilang sendiri tidak bilang memang silakan mencuri, silakan merampok, tapi dia mengatakan harta yang berada di luar kelompok tersebut, orang tua yang belum berbayar itu kafir semua. Itu dicuri nggak apa-apa. Itu tahun 2000 hingga 2002 ketika saya ada di dalam, katanya. Pada saat itu katakan santri ditargetkan merampok dalam pada saat satu dia bulan menjadi harus santri di pondok membawa pesantren 10 miliar Al-Zaitun rupiah. sekitar tahun Jika tidak 2000. mencapai target rampokan tersebut, maka santri takut untuk pulang. Lanjutkan, jika santri yang tidak mencapai target rampok bulanan tetap pulang ke Al-Zaitun, maka santri itu akan dicambuk hingga berdarah-darah. Ken mengatakan perampokan yang dilakukan santri pada zamannya itu secara tertutup. Perampokan itu juga dilakukan jika pondok pesantren Al-Zaitun membutuhkan dana.